Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Kusuma Jati dengan NIM 2300010005 akan mempresentasikan paper yang berjudul tentang analisis potensi dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara tahun 2020 sampai 2024. Untuk pembahasan ada yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, perhitungan Excel, analisis efektivitas pajak daerah, analisis efektivitas PPBP2, kontribusi PPBP2 terhadap PAD, analisis potensi PPBP2, proyeksi penerimaan PPBP2, kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Yang pertama, latar belakang. Pendapatan asli daerah atau PAD merupakan indikator penting dalam melihat kemampuan daerah membiayai pembangunan secara mandiri. Salah satu sumber utama PAD yaitu pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar adalah PPBP2 karena objek pajaknya luas dan relatif stabil. Kabupaten Jepara memiliki potensi penerimaan PPBP2 yang cukup tinggi, didukung perkembangan industri mebel, perdagangan, jasa, dan pertumbuhan kawasan permukiman. Namun, dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa kendala seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, keterlambatan pembayaran, dan pendataan objek pajak yang belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas, kontribusi, potensi, dan proyeksi penerimaan PPBP2 terhadap PAD Kabupaten Jepara. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana efektivitas pajak daerah di Kabupaten Jepara, bagaimana efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bagaimana kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah, bagaimana potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bagaimana proyeksi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2025 sampai 2029. Untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama menganalisis efektivitas pajak daerah, yang kedua menganalisis efektivitas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, yang ketiga menganalisis kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah, yang keempat menganalisis potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, yang terakhir memproyeksikan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2025 sampai 2029. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Tingginya PAD menunjukkan semakin baik tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan atau PPBP2. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan salah satu komponen penting PAD. PPBP2 memiliki objek pajak yang luas dan stabil sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan daerah. Yang ketiga, indikator analisis. Indikator utama dalam analisis ini yaitu efektivitas, kontribusi, dan pertumbuhan penerimaan pajak. PPBP2 umumnya berada pada kategori efektif, namun kontribusinya terhadap PAD masih terbatas. Yang terakhir, penelitian terdahulu, kontribusi PPBP2 terhadap PAD masih tergolong rendah hingga sedang sehingga pengelolaannya masih perlu dioptimalkan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan data target dan realisasi PPBP2 serta PAD Kabupaten Jepara tahun 2020 sampai 2024. Data diperoleh dari LHP atas LKPD Kabupaten Jepara yang diterbitkan oleh BPK. Analisis yang digunakan meliputi efektivitas, kontribusi, potensi, dan proyeksi tren linear. Untuk rumus analisisnya yaitu efektivitas sama dengan realisasi pajak daerah dibagi target pajak daerah dikali 100%. Selanjutnya kontribusi sama dengan realisasi PPBP2 dibagi realisasi PAD dikali 100%.
Untuk potensi penerimaan pajak sama dengan PBPP 2T dikurangi PBPP 2T-1. Untuk reaksi trilinear yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Berikut untuk perhitungan Excel-nya. Berikut merupakan perhitungan Excel olah data LHP atas LKPD PBB menggunakan tahun 2020 sampai 2024. Yang pertama itu kita mencari T-bar. T-bar diperoleh dari average tahun ke-1 hingga tahun ke-5 sehingga diperoleh angka 3. Selanjutnya yaitu realisasi mencari R-bar diperoleh dari rata-rata realisasi tahun pertama hingga tahun ke-5 sehingga diperoleh 55,1 M. Selanjutnya mencari TI min T-bar yaitu tahun pertama dikurangi T-bar agar bisa ditarik ke bawah. Pada sel T-bar ini diberi dolar. Selanjutnya mencari RI min R-bar yaitu realisasi anggaran tahun pertama dikurangi R-bar supaya bisa ditarik di bawah juga. Pada sel R-bar ini dikasih dolar. Selanjutnya mencari TI min T-bar pangkat 2 yaitu hasil yang diperoleh dari TI min T-bar pada perhitungan sebelumnya di pangkat kedua. Selanjutnya mencari TI min T-bar kali RI min R-bar yaitu hasil dari TI min T-bar dikali RI min R-bar. Setelah menemukan hasil semuanya ini, kita mencari A dan B untuk mencari proyeksi. Selanjutnya kita mencari B yaitu perkalian dari TI min T-bar pangkat 2 dikali TI min T-bar kali RI min R-bar. Selanjutnya kita mencari A diperoleh dari R-bar dikurangi B dikali T-bar. Setelah memperoleh hasil, kita selanjutnya memproyeksi dari tahun 6, 7, 8, 9, 10 yaitu tahun 2025, 2026, 2027, 2028, dan 2029. Proyeksi ini diperoleh dari A ditambah B dikali tahun. Pada tahun ke-6 ini tahun ditulis 6, selanjutnya hingga tahun 10 dikali 10. Untuk mengecek hasil A dan B apakah perhitungan kita benar itu menggunakan data, lalu analisis data, kita pilih regresi dan kita pencet OK sehingga menghasilkan seperti ini. Untuk mengecek A dan B itu dilihat dari koefisiennya ini di intercept dan tahun. Di sini tahun itu 6,12 M, intercept 36 dan hasilnya sama. Selanjutnya yaitu analisis efektivitas pajak daerah. Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak daerah Kabupaten Jepara tahun 2020 hingga 2024, secara umum tingkat efektivitas berada pada kategori sangat efektif. Tahun 2021 menjadi tingkat efektivitas tertinggi yaitu sebesar 117%, yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2023, efektivitas mengalami penurunan menjadi 89% dan masuk kategori cukup efektif. Hal ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya target penerimaan maupun kondisi ekonomi masyarakat. Kemudian pada tahun 2024, efektivitas kembali meningkat menjadi 103% sehingga menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Jepara sudah berjalan cukup baik.
Selanjutnya yaitu analisis efektivitas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Berdasarkan hasil analisis efektivitas PPBP 2 Kabupaten Jepara tahun 2020 hingga 2024, secara umum tingkat efektivitas berada pada kategori efektif hingga sangat efektif. Pada tahun 2021, efektivitas mencapai 128% dan menjadi tingkat efektivitas tertinggi selama periode penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PPBP 2 jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2022 dan 2023, efektivitas mengalami penurunan menjadi 100% dan 96%, namun masih berada pada kategori efektif. Kemudian pada tahun 2024, efektivitas kembali meningkat menjadi 101%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cukup berhasil dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan PPBP 2. Selanjutnya, analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil analisis kontribusi PPBP 2 terhadap PAD Kabupaten Jepara tahun 2020 hingga 2024, kontribusi PPBP 2 masih berada pada kategori sangat kurang hingga kurang. Pada tahun 2020, kontribusi PPBP 2 sebesar 9%. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022 meningkat menjadi 13%. Kemudian, tahun 2023 mencapai kontribusi tertinggi sebesar 14%. Namun, pada tahun 2024, kontribusi kembali berada pada angka 13%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penerimaan PPBP 2 mengalami peningkatan setiap tahun, kontribusinya terhadap PAD masih relatif rendah karena PAD Kabupaten Jepara masih didominasi oleh sumber penerimaan daerah lainnya. Selanjutnya yaitu analisis potensi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Berdasarkan hasil analisis potensi PPBP 2, penerimaan PPBP 2 di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan setiap tahun selama periode penelitian. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 27% atau sekitar 14,28 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengelolaan dan penerimaan PPBP 2. Pada tahun 2022, kenaikan penerimaan hanya sebesar 1%, sehingga menunjukkan perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak. Namun, pada tahun 2023, penerimaan kembali meningkat sebesar 13% dan tahun 2024 meningkat sebesar 5%. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa PPBP 2 masih memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara. Selanjutnya yaitu proyeksi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Berdasarkan hasil proyeksi menggunakan metode tren linear, penerimaan PPBP 2 di Kabupaten Jepara diperkirakan terus mengalami peningkatan pada tahun 2025 hingga 2029. Pada tahun 2025, penerimaan diproyeksikan sebesar 73,5 miliar rupiah dan terus meningkat hingga mencapai sekitar 98 miliar rupiah pada tahun 2029 dengan kenaikan sebesar 6,1 miliar rupiah. Peningkatan ini menunjukkan bahwa PPBP 2 masih memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Kenaikan tersebut dapat dipengaruhi oleh bertambahnya objek pajak, perkembangan pembangunan wilayah, serta optimalisasi pengelolaan pajak daerah. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pajak daerah dan PPBP 2 di Kabupaten Jepara secara umum berada pada kategori efektif hingga sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mencapai bahkan melampaui target penerimaan pajak.
Namun, kontribusi PPBP2 terhadap PAD masih tergolong rendah karena PAD masih didominasi oleh sumber penerimaan lainnya. Selain itu, hasil analisis potensi dan proyeksi menunjukkan bahwa penerimaan PPBP2 terus mengalami peningkatan dan memiliki peluang besar untuk berkembang pada masa mendatang. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk melakukan pemutakhiran data objek pajak, meningkatkan digitalisasi sistem pembayaran, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan kesadaran wajib pajak agar penerimaan dan kontribusi PPBP2 terhadap PAD dapat lebih optimal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.